Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang insyaallah senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian hadis kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar, yang lebih dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari, yang bernama Jundub ibnu Junadah, atau lebih dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk golongan sahabat yang generasi awal masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana diriwayatkan, beliau bertempat tinggal di sebuah desa yang bernama Ghifar. Dan saat itu Abi Dzar Al-Ghifari mendengar tentang kabar kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan, kemudian beliau memerintahkan adiknya yang bernama Anis untuk pergi ke Mekah dan melihat atau mencari tahu lebih banyak tentang kabar yang ia dengar, yaitu seseorang yang mengaku menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adik daripada Abi Dzar Al-Ghifari yang bernama Anis ini pergi ke Mekah mencari tahu tentang kabar kerasulan dan kemudian kembali ke Ghifar dan mengabarkan kepada kakaknya atau saudaranya yang bernama Jundub ibnu Junadah yang lebih dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian Abi Dzar bertanya kepada Anis, bagaimana kaumnya? Maka diceritakan kaumnya mendustakan Nabi Muhammad, dia dianggap berdusta. Ada yang mengatakan dia penyihir, ada yang mengatakan dia dukun, ada yang mengatakan dia seorang pendusta. Maka ketika mendengar hal tersebut, Abi Dzar Al-Ghifari kemudian berkata, sesungguhnya dia adalah yang benar dan kaumnya lah yang berdusta atau tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Maka tidak berpikir panjang, Abi Dzar Al-Ghifari kemudian pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Mekah, ketika dia bertanya, justru dia malah dipukuli oleh orang Mekah. Sampai akhirnya diriwayatkan beliau tinggal selama beberapa waktu di Mekah dan tidak punya makanan kecuali air Zam-Zam. Sehingga pada suatu malam dia diperjumpakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan beliau pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, sehingga diriwayatkan orang yang pertama kali mengucapkan tahiyat dengan tahiyatul Islam yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Maka ditanya oleh Rasulullah, siapa dirimu? Dijawab, min Ghifar, saya adalah seseorang yang berasal dari Ghifar. Maka kemudian dia masuk Islam, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali ke desanya. Waktu dia sempat dihajar sama orang-orang Mekah, maka ada yang mengingatkan, hei, ini yang kalian hajar ini orang Ghifar, dan kalian kalau mau pergi ke Syam berdagang pasti melewati desa Ghifar ini. Jangan sampai kalian hajar orang ini, nanti akhirnya penduduk Ghifar gak ada yang terima kepada kalian, akhirnya kalian susah kalau mau pergi ke Syam. Akhirnya dilepaskan. Nah, pulang, kemudian adiknya diajak beriman, ibunya juga diajak beriman, sebagian daripada penduduk desanya juga beriman, sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, penduduk Ghifar semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapat doa dari Nabi Muhammad, Ghifarun ghafarallahu
laha. Desa Ghifar didoakan sama Nabi Muhammad, orang-orang yang penduduknya adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit daripada riwayat hidup Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Nabi SAW bersabda, jangan pernah kalian itu merendahkan atau meremehkan minal ma'ruf, daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sampai pernah kau rendahkan atau kau remehkan, walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walaupun cuma sekedar kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Jadi hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan pernah merendahkan amal baik. Setiap perbuatan baik maka lakukanlah, jangan sampai kau anggap rendah, kau remehkan, akhirnya tidak kau lakukan. Walaupun cuma sebatas kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri penuh dengan senyuman. Senyum itu kan gampang, mudah. Nah, amalan yang mudah seperti ini jangan pernah kau remehkan, karena terkadang ada orang yang nganggep wah amal baik itu kalau tidak besar tidak ada manfaatnya, padahal setiap amal baik bermanfaat. Setiap amal baik diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita la tahqiranna, yang artinya wala tastahqir au tastahin. Jangan pernah kau meremehkan atau menganggap rendah apa? Minal ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Jadi segala sesuatu yang itu dibaikkan oleh syariat maka itu disebut dengan ma'ruf. Jadi amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik itu jangan pernah kau merendahkannya. Apapun itu, mau sedikit, mau kecil, walaupun dipandang sama orang itu perkara hal yang kecil, maka kau jangan menganggap rendah perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Taat yang mana kita nggak pernah tahu. Maka lakukan semua ketaatan, karena bisa jadi ketaatan yang kau lakukan bahkan yang kecil ternyata di situ terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita juga bisa ambil pelajaran kalau perbuatan yang baik aja kita nggak boleh merendahkan. Sekecil apapun jangan pernah kau rendahkan, berarti juga perbuatan dosa. Jangan pernah kau rendahkan dosa kecil. Kita anggap ini kecil lah apa-apa. Karena apa? Allah itu juga menyembunyikan murkanya di balik perbuatan maksiat. Jangan sampai engkau menganggap rendah perbuatan maksiat, ternyata perbuatan maksiat yang kau lakukan itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan remehkan amal baik, walaupun itu sepele, walaupun itu rendah, walaupun itu gampang, walaupun itu kecil, dan jangan pernah ringankan atau remehkan perbuatan maksiat, karena di dalam perbuatan maksiat mau besar mau kecil di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka, yaitu walaupun engkau dengan berjumpa dengan saudaramu atau berkumpul dengan saudaramu biwajhin taliqin, yaitu dengan wajah yang penuh dengan senyum. Senyum ini kan gampang, senyum ini kan mudah. Walaupun amal itu ringan mudah, jangan pernah kau sepelekan. Karena itu tadi kita nggak pernah tahu keridhaan Allah itu kita bisa dapat dari ketaatan yang mana. Maka jangan pernah rendahkan atau remehkan perbuatan baik, karena bisa jadi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhit talik itu wajah yang penuh dengan senyuman, kebalikannya wajah yang merengut, muka yang masam. Kita diperintahkan untuk kalau ketemu sama siapapun kalau bisa senyum, dan senyum itu bagian daripada ketaatan, karena ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah, mendatangkan pahala. Nah, senyum ini kan gampang, nggak capek kau tersenyum, mudah. Nggak ngambil duitmu,
tidak ngurangin apapun daripada dirimu. Ini gampang, siapa pun bisa melakukan. Tapi yang ringan, yang gampang, yang mudah ini jangan kau sepelekan. Jadi amal yang kau anggap rendah itu, amal yang mudah itu, yang kecil, jangan pernah kau anggap remeh atau rendah, karena bisa jadi di situ terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kau bisa berbuat ma'ruf, lakukan sebanyak-banyaknya. Selagi ada kesempatan untuk kau beramal soleh, berbuat baik, maka lakukan dan jangan pernah rendahkan. Di jalan kau nemu ada batu, ini orang kalau lewat bisa kesandung, pinggirkan. Di jalan kau nemu ada paku atau ada sesuatu yang ganggu jalanan, atau ada sesuatu yang menjadikan orang itu tercelakakan, jauhkan. Kelihatannya sepele. Nah, kita kadang anggap yang sepele itu ada apanya sih? Justru terkadang malah amal-amal yang sepele, yang ringan, yang dianggap orang itu perbuatan yang kecil, itu justru orang terkadang melakukannya ikhlas. Justru malah amal yang besar itu lebih susah untuk melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang besar seperti apa? Misal orang berangkat haji, godaannya untuk riya lebih banyak. Bukan berarti kita nganggap yang kecil lebih bagus daripada yang besar, tidak. Setiap amal soleh itu ada derajatnya masing-masing. Semakin besar ganjarannya semakin besar. Tapi terkadang orang itu nggak bisa lepas daripada sombong atau riya atau nggak ikhlas di amalan yang besar. Justru di amalan yang kecil dia malah bisa jauh daripada kesombongan, ikhlas. Misal kita berbuat baik, keluar dari masjid ini, kita ngelihat di jalan ada batu besar. Wah, ini kalau motor lewat bisa celaka, ini bisa jatuh, kita inggirkan. Terus kita mau sombong, ngumumkan ke orang, ini tadi batu di sini saya yang inggirkan, kalau ada yang selamat ini berkat saya. Atau terus kita nulis di status Facebook, alhamdulillah ada batu besar di jalan, sudah saya singkirkan, semoga ini jadi amal baik. Yang ada diketawain orang, kita malu. Mau sombong dengan amal yang kecil itu kita malu. Nah, terkadang amal-amal kecil itu justru mendatangkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis ini menunjukkan kepada kita, selagi engkau bisa berbuat baik, jangan lihat statusnya kecil atau besar. Perbuatan baik yang mendatangkan pahala, yang mudah, yang susah, selagi engkau bisa, lakukan. Ada kotoran di dalam masjid, kita lihat, ambil, kantongin, bawa keluar masjid, buang di luar masjid. Itu kan ma'ruf, perkara yang baik. Kau bisa bantu bersih-bersih masjid, lakukan. Pokoknya semua amalan baik yang bisa kita lakukan jangan kita rendahkan. Kita sudah dengar dari Rasul SAW bagaimana seseorang yang beri minum anjing kehausan. Anjing haus diberi minum. Ternyata orang yang masih minum dapat apa? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya kan amal yang sepele. Kita nganggapnya malah apa iya li? Ngasih minum anjing, ngasih minum binatang dapat pahala. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, dzukabidin radbah. Namanya makhluk-makhluk Allah yang hidup, hewan-hewan itu semuanya kalau kita berbuat baik, menyayangi makhluknya Allah, ya kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi maka yang di langit, yaitu para malaikatnya Allah akan menyayangi kalian. Bahkan disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya banyak amal-amal soleh, perbuatan baik itu bisa kita lakukan asalkan kita tidak meremehkan dan merendahkan. Orang-orang dulu, para orang-orang yang soleh itu nggak ada yang merendahkan amal soleh. Ada yang di rumahnya punya amalan botol aqua, botol minuman air mineral, mau itu kecil mau itu besar, dipotong, dikasih beras. Kalau kita dulu zaman kita kecil mesti lihat banyak di rumah, depan rumahnya orang. Kemudian botol lagi dipapras tengah, dikasihin air, taruh depan rumahnya. Buat apa? Kalau ada burung yang lapar bisa makan, bisa minum. Ma'ruf, masih makan apa? Masih makan makhluknya Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad bilang, menjelaskan kepada kita ada ganjarannya.
Bisa jadi malah yang kita nggak anggap itu kita taruh depan rumah tiap hari, ada binatang yang makan, ada burung yang makan, ternyata itu datangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis sebuah karyanya, diriwayatkan ada lalat yang hinggap di penanya. Pena zaman dulu kan dicelupkan ke tinta, ini ada lalat haus nempel. Maka ditunggu sama Imam Ghazali sampai lalat ini selesai minum. Karena apa? Tidak mau merendahkan perbuatan baik, tidak remehkan. Kalau ini memang mendatangkan pahala. Dan dalam hadis Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita, kita suruh punya belas kasih sayang baik kepada manusia ataupun kepada hayawan. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, minal adamin, baik itu manusia atau hayawan, atau itu hewan-hewan yang nggak diperintahkan oleh syariat untuk membunuhnya. Kalau misalnya itu hewan buas, rumah kita kemasukan ular, jangan dibunuh, ini makhluknya Allah, kita sayangi. Nah, kalau memang bahaya ya kita nggak apa-apa, diizinkan sama syariat untuk membunuhnya. Tapi kalau tidak bahaya, kita bisa berbuat baik, maka itu kita lakukan. Jangan pernah kita anggap remeh perbuatan baik. Bisa jadi kita ngasih makan orang malah nggak pernah ikhlas. Begitu ngasih makan kucing, buat apa saya nggak ikhlas? Toh kucing nggak bisa berbuat apa-apa sama saya. Sama kucing dia bisa ikhlas. Nah, kucing ini kan makhluknya Allah. Ketika kau kasih dia makan, kau dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ternyata selama ini kau ngasih makan orang, datangkan keridhaan Allah, yang ketika kau masih makan kucing malah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari rumah, ada orang butuh bantuan, bantu, kau bisa bantu. Kau punya sepeda motor, ada orang butuh pergi ke satu tempat, dia butuh tumpangan, kau goncengkan. Ada orang kelaparan, kau bisa bantu beli nasi bungkus harga 1.000-2.000 rupiah, keluarkan. Karena sedekah itu nggak harus jutaan. Karena kita anggap remeh, akhirnya kita tinggalkan. Sedekah nggak harus jutaan. Kau punya 500 rupiah, bisanya sedekah dengan 500, keluarkan. Bisanya sedekah dengan 2.000 rupiah, keluarkan. Jangan remehkan. Buat apa sih saya mengeluarkan cuma 1.000 toh tidak ada manfaatnya? Loh, kau saat itu mampunya 1.000, yaitu bermanfaat. Lain halnya kalau kau miliardar, duitnya miliaran, kalau jajan habis 10 juta, 20 juta, sedekah 1.000 rupiah. Nah, ini tidak beres. Tapi kalau memang punyanya segitu, ya jangan anggap remeh. Karena setiap perbuatan ma'ruf yang kau lakukan bisa mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan anggap remeh perbuatan baik apapun itu, mau kecil mau besar. Anak qalilan minal khair qad yakunu sababan limardhatillah. Bisa jadi perbuatan baik yang sedikit itu menjadi penyebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna qalilan minasyarr qad yakunu sababan lisakhatillahi taala. Dan perbuatan maksiat juga jangan sampai kau anggap remeh. Bisa jadi perbuatan dosa yang kau lakukan yang kecil, yang sedikit, justru itu malah mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha khaba'a 'afwuhu fi ta'atihi wa sakhatihi fi ma'siyatihi. Karena Allah itu menyembunyikan ampunannya di balik sebuah ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sebuah keridhaan di balik sebuah ketaatan, dan juga menyembunyikan murkanya di balik sebuah perbuatan maksiat. Jadi jangan pernah remehkan perbuatan baik, dan juga jangan pernah remehkan perbuatan dosa. Yang namanya dosa kalau sudah datangkan murkanya Allah Ta'ala, ya jangan kita lakukan. Karena kita itu mencintai Allah. Seseorang yang punya rasa cinta itu harusnya nggak berbuat sesuatu yang bikin kekasihnya marah. Mau itu marah kecil, mau itu marah besar. Mau itu dosa kecil, mau itu dosa besar. Karena itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia jauhi. Liqa'ul muslim bi akhihi muslim amrun ihtammat bihi syariah lima fihi ulfatul qulub au tanafuruha. Jadi perjumpaan seorang dengan seseorang yang lainnya, dengan saudaranya, itu perkara yang diperhatikan oleh syariah. Makanya kita sampai diajarkan sama Nabi Muhammad, walaupun kau cuma tersenyum di wajah saudaramu. Nah, ini menunjukkan kalau syariat itu mengatur hubungan seseorang supaya hubungannya baik. Kalau kita ketemu sama orang senyum, itu kan orang senang. Lalu kita ketemu sama orang pakai tata krama, orang senyum. Walaupun kita sedang dalam keadaan sumpek,
Justru kalau sumpek itu kan kita butuh jalan keluar dari kepenatan kita. Bisa jadi amal yang ringan, yang sepele yang kita lakukan itu datangkan obat bagi kesumpekan kita dari Allah Ta'ala. Maka ketika kita ketemu, kita senyum sama dia, kita sopan sama dia. Nah di situ datangkan pahala dari Allah, dan bisa jadi engkau juga diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan atau menganggap remeh perbuatan baik. Sampai Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi nasihatkan kepada kita apa? Kalau kau jalan, pas kakimu kau mau langkahkan, tiba-tiba kau lihat di bawahmu ada semut, maka jangan kau injak semut itu sampai akhirnya dia mati. Dan niatkan ketika engkau tidak menginjak semut itu, niatnya apa? Merahmati makhluknya Allah, sayang sama makhluknya Allah. Ada pahalanya di situ. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gampang itu, ketoknya amal sepele. Karena kalau kita nginjek semut, apa manfaatnya? Mau dibilang kendel, saya nginjak semut kalau lewat sama ada saya takut semua lari semut. Apa manfaatnya? Nggak ada kan? Lebih baik kita nggak usah kita injek. Nah kalau rumah kotor banyak semutnya ya, kalau mengganggu, nah itu baru kau usir. Tapi kalau enggak, daripada kau injek, jangan kau injek, dan niatkan apa? Merahmati makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau akan dikasihi pula oleh penduduk langitnya Allah, yaitu para malaikat, dan engkau akan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi binatang-binatang yang tidak dianjurkan dan oleh syariat untuk dibunuh, jangan kau bunuh. Selagi bisa kau singkirkan aja. Ada kecoa misalnya masuk ke rumah, bisa kau usir keluar. Jangan kalau ngelihat kecoa nazar, bawaannya mau bunuh. Saya ngelihat kecoa, saya harus bunuh. Kan ada orang yang tipikal seperti itu. Kecoanya cuma lewat di depan rumahnya, dia sudah bawa sapu, disabeti sampai mati. Karena di situ saat itu kalau memang tidak ganggu, kau diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapatkan pahala apa? Tidak membunuhnya. Dengan niatan apa? Merahmati makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan terus kalau Idul Adha, wah saya tidak mau kurban, kesian kambing makhluknya Allah kok dibunuh. Itu medit namanya. Pakai dalil dibuat tidak mau kurban. Jadi itu Nabi Muhammad dalam hadisnya yang singkat ini menjelaskan kepada kita jangan pernah remehkan, karena di dalam setiap ketaatan terdapat keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid, aw raha, atau di waktu siang dia pergi ke masjid, ba'da raha itu ba'da zawal. Dari mulai siang sampai ke waktu berikutnya. A'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka akan dipersiapkan oleh Allah tempat baginya di surga. Kullama ghada auraha, setiap kali dia pergi, baik itu di waktu ghudwah, yaitu di awal pagi, ataupun di waktu rawahah, atau di setelah ba'da zawal, setelah waktu siang. Setiap kali dia pergi, dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dipersiapkan tempat bagi dirinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang pergi ke masjid. Man ghada ilal masjidi auraha, dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan al-ghadu atau ghudwah itu az-zihab awalun nahar, yaitu pergi di waktu pertama daripada waktu siang, yaitu di waktu subuh, mulai daripada waktu subuh. Warawah huwa ar-ruju' akhirun nahar, di rawah ini di akhir nahar, jadi di terakhirnya siang. Jadi barang siapa yang pergi ke masjid, baik itu di waktu pagi, di waktu siang, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan diberikan tempat, dipersiapkan baginya tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang pergi ke masjid.
untuk melakukan ibadah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi ay talaban li ada'i shalah fihi au i'tikaf au qiraah au dars talaban li mardatillah. Pergi ke masjid tujuannya apa? Barang siapa yang keluar di waktu pagi, di waktu ghudwah atau di waktu rawahah, ilal masjidi, ke masjid, tujuannya apa? Mau melaksanakan sholat, atau mau i'tikaf di masjid, atau mau membaca Al-Quran, atau mau mempelajari ilmu. Tujuannya itu semua untuk mendapatkan atau mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dipersiapkan oleh Allah tempat baginya di surga. Setiap kali dia keluar dari rumahnya pergi ke masjid, dipersiapkan tempat bagi dirinya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajj taman hajjatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar di waktu pagi menuju ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk belajar yang baik, mempelajari sesuatu yang baik atau mengajarkan sesuatu yang baik, maka dia mendapatkan pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Jadi pada pagi hari ini kita keluar dari rumah menuju ke masjid untuk apa? Mempelajari sesuatu yang baik. Dan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar di waktu pagi menuju ke masjid untuk mempelajari perkara-perkara yang baik atau mengajarkan sesuatu yang baik, kana lahu ka ajri hajj, maka baginya pahala seperti orang yang menunaikan haji dan hajinya sempurna. Ada orang yang menunaikan haji belum tentu hajinya sempurna, tapi orang yang menuntut ilmu dia akan mendapatkan pahalanya haji yang sempurna. Jadi sebetulnya pada pagi hari ini kita dapat kenikmatan, cuma kita nggak nyadar. Dan yang kalau tiap pagi datang ke masjid ini untuk ngaji, ya berarti setiap hari dia pahalanya orang yang haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna. Bukan berarti tanggung jawab hajinya atau ke perintah hajinya gugur, enggak, tapi pahalanya orang yang berhaji yang sempurna tadi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya hadis ini secara zahirnya menunjukkan keutamaan bagi siapapun yang menuju ke masjid secara mutlakon. Mau itu dia perginya ke masjid untuk sholat atau untuk cuma sudah saya mau ke masjid, pokoknya selagi dia pergi ke masjid, maka dia akan mendapatkan tempat yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga baginya. Setiap kali dia keluar menuju ke masjid, maka disiapkan baginya tempat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dia sholat, perginya ke sana mau sholat, atau perginya ke masjid dia mau i'tikaf. Jadi yang penting dia pergi ke masjid, maka dia mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipersiapkan baginya tempat di surga. Lakin al-maksud minhu ikhtisasuhu biman ya'tihi lil ibadah. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, perginya ke masjid ya untuk ibadah, tapi nggak harus sholat. Yang penting pergi ke masjid untuk ibadah. Mau dia i'tikaf, mau dia cuma mau ngaji Al-Quran, mau dia cuma bukan pergi ke masjid mau numpang tidur. Wah, masjid segaf ada AC-nya, daripada tidur di rumah panas sumuk, mending tak ke masjid aja. Nah kalau niatnya tidur beda. Ya, ini perginya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau pergi untuk ibadah saja disediakan tempat baginya di surganya Allah ta'ala, apalagi kalau perginya mau melaksanakan sholat. Keluar dari rumahnya tujuannya untuk melaksanakan sholat. A'addallahu lahu ay hayya Allahu lahu thawab amalihi alladhi ya'maluhu wa dhalika min mahdhi fadlihi subhanahu wa ta'ala la istihqaqu lil abd. Jadi a'addalahu akan dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala bagi amal, bagi perbuatan yang dilakukan sama seorang hamba tadi. Apa pahalanya? Yaitu dipersiapkan tempat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dipersiapkan ini bukan main-main. Misal kalau kita pergi ke sebuah tempat, kita bukan siapa-siapa, tapi kita dipersiapkan kursi khusus buat kita di paling depan.
Orang itu kan nggak mungkin dia dikasih kursi khusus dipersiapkan kecuali orang itu istimewa. Kalau bukan siapa-siapa nggak akan dipersiapkan. Atau kalau kita mau mesen ada sebuah restoran kayak atau tempat apapun, kita pesen tempat disiapkan untuk kita, berarti kita harus bayar mahal. Nah ini surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sama seperti tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Bahkan kau nggak pakai pesan, cara mesenmu cuma satu, apa? Pergi ke masjid. Ketika kau pergi ke masjid, berarti kau akan mendapatkan tempat yang kau inginkan itu, yaitu surganya Allah Ta'ala. Tanpa kau memesan, kau sudah diberikan sama Allah, dipersiapkan tempat bagimu di surganya Allah Ta'ala. Nah kalau tiap hari orang itu pergi ke masjid 5 kali, berarti 5 kali dia diberikan sama Allah Ta'ala, dipersiapkan baginya tempat di surganya Allah, karena tiap kali pergi dipersiapkan. Nah kalau 10 tahun seperti itu, 20 tahun seperti itu, ya insya Allah kalau dia meninggal dunia, tempat yang selama hidupnya selalu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala akan ditempati secara hakiki, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tandanya orang yang cinta sama Allah, itu tandanya apa? Sering ke masjid. Orang yang tandanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan sering pergi ke masjid. Karena cinta itu butuh bukti ya. Cinta itu bukan cuma sekedar pengakuan. Kalau cuma sekedar ngaku bisa diterima cintanya sama Allah Ta'ala, tidak bisa dibedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib, mana yang betul-betul cinta, mana yang cuma pura-pura cinta. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita apa? Man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzab. Siapa yang ngaku 4 perkara tapi meninggalkan 4 perkara yang lainnya, maka sesungguhnya dia berdusta. Apa itu? Man idda'a hubbul jannah. Siapa yang ngaku cinta kepada surga, ingin masuk ke dalam surga, walam ya'mal bitta'ah, tapi dia tidak mengamalkan ketaatan, fahuwa kadzab, maka cintanya dusta. Pengen masuk surganya dusta. Kalau pengen masuk surga ya berarti harus dia beramal ketaatan, nambah taatnya, jauhin perbuatan maksiat, datang ke masjid, sholat, perbanyak perbuatan hasanah. Itu tandanya kalau dia betul-betul ingin masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia cuma ingin tapi nggak ada upaya, makanya tidak betul-betul ingin, atau cuma ngaku-ngaku ingin masuk surga. Sama seperti orang misalnya kepingin perutnya nggak mules, tapi begitu makan nasi pakai lomboknya 5 kilo dibikin sambel, ngambil ngawur-ngawuran. Lah ini kan bohong. Katanya kepingin sehat, kepingin nggak mules, lah kok malah makan lombok segitu banyaknya. Saya kepingin selamat, duduk di tengah jalan rame, dia duduk dan kepingin selamat. Nah, itu namanya dusta. Begitu juga orang yang pingin masuk ke dalam surganya Allah, ngaku cinta kepada surga, tapi walam ya'mal bitta'ah, gak taat sama Allah Ta'ala, fahuwa kadzab. Waman idda'a hubbun nabi, dan yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, walam yuhibbul ulama, gak cinta kepada ulama yang menjadi pewarisnya para nabi, wal fuqara, dan fakir miskin yang dicintai sama Nabi Muhammad, fahuwa kadzab. Kalau cinta sama Nabi Muhammad berarti harus cinta kepada apapun yang dicintai oleh Nabi dan membenci apapun yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Waman idda'a khaufun nar, siapa yang ngaku takut kepada neraka, nggak kepingin masuk ke dalam neraka, walam yatrukul ma'asi, tapi dia nggak pernah meninggalkan perbuatan maksiat, fahuwa kadzab, maka takutnya dusta. Takut sama neraka tapi nggak meninggalkan perbuatan maksiat, berarti pada hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya atau sedang beli tiket menuju ke nerakanya Allah Ta'ala. Kalau kau takut, harusnya segala sesuatu yang menjadikan dirimu dimasukkan ke tempat yang kau takutin itu kau jauhin. Ada orang takut sama singa, depannya ada ruangan yang isinya singa, masuk ya berarti nggak takut. Kalau kau takut itu harusnya kau menghindar, bukan terus malah menjerumuskan dirimu ke dalam sesuatu yang kau takuti. Waman idda'a hubbullah, dan barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah, wa yashku minal balwa, tapi dia mengeluh dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, fahuwa kadzab, maka dia sesungguhnya berdusta. Karena orang cinta itu kalau diuji nggak ngeluh.
Yang ada kalau diuji dia membuktikan kalau dirinya mampu menerima ujian apapun dari kekasihnya. Dan seorang kekasih itu nggak nguji kecuali pengen tahu kecintaannya. Belum lagi ujian yang datang dari Allah Ta'ala menunjukkan tanda cintanya Allah. Di balik sebuah ujian ada apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sering masuk ke dalam masjid itu pada hakikatnya adalah orang yang cinta kepada Allah, karena nggak ada tempat yang lebih dia sukai kecuali tempat yang di situ mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau masuk masjid berarti tujuannya mau ibadah, mau bermunajat kepada Allah, itu membuktikan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya orang kalau senang masuk ke tempat-tempat perbuatan maksiat, tempat-tempat yang akan menjadikan dia dimurkai oleh Allah Ta'ala, berarti dia nggak cinta sama Allah Ta'ala. Karena bukti daripada ketidakcintaannya adalah dia suka dan merasa nyaman di tempat-tempat yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Maka memperbanyak masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi masuk ke dalam masjid, pahalanya kita sudah tahu tadi. Kalau pergi untuk menuntut ilmu seperti dapat pahalanya orang yang haji sempurna. Kalau perginya tidak menuntut ilmu, yang penting buat ibadah, maka disiapkan tempat baginya di surganya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada ruginya kita pergi ke masjid. Yang seharusnya apa? Kita malah memperbanyak. Kalau bisa kita lakukan sholat 5 waktu di masjid. Lalu bisa kita tambah waktu kita untuk masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Syekh Akmaluddin dalam Syarah Al-Masyarik, adatun nas taqdimu ta'am liman dakhala baituhum. Kebiasaan manusia itu menyiapkan makanan bagi tetamu yang datang ke rumahnya. Kalau ada tamu datang ke rumah, kita itu kan biasanya nyiapkan apa? Makanan. Seadanya kita siapkan. Kita punya pisang goreng, ya kita keluarkan pisang goreng. Kalau tidak ada makanan, kita kasih minum. Yang namanya tamu pasti dihormatin. Sudah menjadi kebiasaan orang kalau ada tamu datang ke rumahnya, maka disajikan makanan. Wal masjid baitullah. Dan masjid itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di waktu malam atau di waktu siang, a'tahullahu ta'ala ajrahu minal jannah, maka dia akan diberikan suguhan oleh Allah Ta'ala. Apa suguhannya? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita jadi tamunya manusia aja dikasih makanan, masa jadi tamunya Allah nggak dikasih apa-apa? Itu mustahil. Nah, saking dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ngasih kita nggak tanggung-tanggung. Apa? Engkau masuk ke rumah Allah, masuk ke dalam masjid, maka engkau akan disuguhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Disiapkan tempat bagimu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia ngasihnya masih ala kadarnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akramal akramin, yang maha dermawan, yang maha mulia ini menjamu hambanya dengan apa? Disiapkan tempat baginya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, man masya ila salatin maktubatin, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan sholat fardu wa huwa mutahharun, dan dia dalam keadaan suci, keluar dari rumahnya jalan ke masjid dalam keadaan suci mau melaksanakan sholat fardu, kana lahu ka ajril haji muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji. Dari rumahnya keluar mau pergi sholat fardu, pahalanya orang yang haji. Tadi hadits yang tadi, dari keluar rumah, dari rumahnya pergi kemana? Ke masjid untuk apa? Nuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Nah, ini saking dermawannya Allah Ta'ala kepada kita. Masuk ke masjid dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluarnya untuk sunnah, untuk sholat sunnah, maka diriwayatkan juga pahalanya seperti pahala orang yang umrah, keluar dari rumahnya suci, pergi ke masjid, mau apa? Sholat duha. Mau apa? Mau sholat tahiyatul masjid, pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Ini saking dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Abu Humamah, al-ghudu wa rawah, pergi ke masjid baik itu di awal pagi maupun di waktu siang, itu sebagian daripada atau termasuk dalam bagian al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa ambil manfaat apa? Keutamaan masjid dan bolak-balik masuk ke dalam masjid.
Jadi sampai disebutkan sama Nabi dua waktu. Tapi para ulama mengatakan di sini yuradu biha ad-daimumah la al-waqtan al-muayyanan, bukan terus 2 waktu ini saja. Oh ya sudah, kalau gitu berarti waktu subuh saya sholat di masjid, sholat duhur juga saya di masjid. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dalam penyebutan al-ghudwah war-rauha ini adalah ad-daimumah, yaitu istiqomahanmu, mudawamahmu dalam pergi ke masjid. Jadi sering terus ke masjid, maka engkau akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu disiapkan tempat bagimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa pelajari tentang keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang sering menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk apa? Melaksanakan sholat di masjid. Sholatnya sholat jamaah. Kalau kau pergi ke masjid saja di waktu pagi ataupun di waktu siang, disiapkan bagimu tempat di surganya Allah. Apalagi kalau kau perginya ke masjid untuk melaksanakan sholat, dan engkau bisa melaksanakan sholat secara jamaah di masjid, pasti ada yang lebih yang Allah berikan kepada dirimu. Nuju ke masjid aja disiapkan tempat di surga, apalagi kalau perginya ke masjid untuk sholat dan kau sholat jamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, hadis ini juga menunjukkan kepada kita jangan remehkan perbuatan baik walaupun itu kecil dan sepele. Kelihatannya keluar dari rumah pergi ke pengajian pagi, tapi ternyata apa? Pahalanya seperti apa? Orang yang haji secara sempurna. Haji itu keluar dari rumahnya, perjalanan berjam-jam naik pesawat, capek, itu kan luar biasa prosesnya. Ada perjalanan yang panjang, nanti sampai sana ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada jumrah. Ini kau keluar dari rumah, kau bisa dapatkan pahala yang besar seperti pahalanya orang yang haji sempurna. Padahal amalnya sepele. Kemana? Masjid, gampang, naik sepeda motor jalan. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita jangan pernah remehkan perbuatan baik, karena ternyata yang ringan ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin sering orang pergi ke masjid, berarti dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pergi memang betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di masjid, ada kegiatan di masjid, datang. Setiap punya waktu luang, daripada saya longgar, saya tak i'tikaf di masjid. Karena sebetulnya kalau kita berada di masjid, di majelis pagi ini aja kita bisa dapat banyak manfaat. Ngaji dapat pahala, i'tikaf duduk di sini 1 jam dapat pahala i'tikaf. Menyelamatkan diri kita daripada perbuatan maksiat, jauhkan kita daripada fitnah. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, yang terkadang kita nggak sadar kalau ini adalah kenikmatan. Nggak semua orang tiap pagi bisa dapat pahalanya haji yang sempurna. Yang dapat taufik dari Allah mau pergi ngaji, mau pergi ke masjid untuk ngaji, dia saat itu terpilih dari sekian banyak orang, dia terpilih menjadi orang yang mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan kita juga sedang berusaha membuktikan kalau insya Allah kita tergolong sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang cinta, dia akan semakin senang dan bahagia dan tidak mau melewatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma ngaku banyak, kalau cinta sama Allah ya berarti di dalam masjid harusnya dia nyaman. Kalau cinta sama Allah berarti dia harus merasa bahagia dan nyaman ketika bermunajat kepada Allah. Jadi sebetulnya tolak ukur cinta sama Allah Ta'ala itu ada sarana yang mudah untuk kita tahu. Jadi kalau kita mau tahu saya ini tergolong orang yang cinta sama Allah atau tidak sih, coba tanyakan kepada diri kita. Kalau kita dengar adzan, senang apa enggak? Anak yang jauh dari orang tuanya, anak itu kan cinta sama orang tua. Bukti kecintaannya apa? Ketika dia jauh, dia kerja, mau enggak mau dia kerja di tempat yang jauh. Terus dia diizinkan pulang ke rumahnya cuma hari Sabtu atau hari Minggu lah. Maka setiap kali datang hari Sabtu atau hari Minggu diizinkan dia pulang, itu waktu yang paling membahagiakan. Karena apa? Bisa ketemu sama ibunya, bisa ketemu sama bapaknya. Kalau punya istri bisa ketemu dengan istrinya. Kalau punya anak bisa ketemu dengan buah hatinya. Kalau perlu dia kepingin Sabtu sama Minggu itu dipanjangkan waktunya supaya bisa tambah, gak cuma sehari. Nah kita ketika dengar adzan senang apa enggak? Kalau kita nganggap Allah itu zat yang paling kita cintai,
Tuhan yang paling kita cintai, kita cinta sama Allah, harusnya setiap kali datang waktu sholat kita bahagia. Karena apa? Di situ waktu berjumpaan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang paling dekat saat kita sujud. Bahagia nggak kita ketika sujud? Wasjud waqtarib. Waktu yang paling membahagiakan waktu berjumpaan saat sholat. Harusnya kita bahagia ketika sholat. Karena waktu berjumpaan dengan Allah Ta'ala. Nah kita kalau sholat cepat-cepat atau malah menikmatin. Kalau cepat-cepat seakan kita ketemu sama, kalau misalnya kita ketemu sama orang, kita ngaku kalau kita cinta sama fulan. Misalnya kita punya orang tua, kita ngaku cinta. Kalau namanya cinta itu kepinginnya berlama-lamaan dengan orang yang kita cintai. Kalau cepat-cepat tandanya kita nggak seneng. Nah kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya nggak cepat-cepat kalau sholat, tapi merasakan kelezatan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke rumah Allah, ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada perasaan bahagia. Itu bukti cinta seorang hamba kepada kekasihnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar masuk ke dalam masjid. Jadikan kita orang-orang min ahlil masjid, orang-orang yang suka melaksanakan sholat di masjid. Dipermudah langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita orang-orang yang terus taat kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan perbuatan yang baik walaupun itu kecil, dan dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin.